Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Indah Lestari dari kelas Pendidikan Biologi B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan model pembelajaran jigsaw. Adapun sintaks dari model pembelajaran jigsaw ini ada 6 fase. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing siswa untuk bekerja dan belajar. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang keenam adalah memberikan penghargaan. Baik, semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap dijaga kesehatan selalu ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat belajarnya hari ini? Masih, Bu. Dijaga terus ya semangatnya anak-anak. Siap, Bu. Sekarang Ibu mempunyai 4 papan gambar. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama, di sini papan gambar yang pertama bisa kita lihat, ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Sampah yang berserakan di air, Bu. Betul sekali Ica, ini adalah sampah yang berserakan di air. Sampah adalah sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan disebut dengan pencemaran. Karena ini yang tercemar adalah air, maka dari itu disebut dengan pencemaran air. Nah, kita lanjut ke gambar yang kedua. Ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Asap dari pabrik, Bu. Betul sekali Isna, ini adalah asap dari pabrik. Oleh karena itu, gambar ini bisa disebut juga dengan pencemaran Udara, Bu. Pintar sekali Pipit. Nah, ini merupakan pencemaran udara. Nah, karena Ibu sudah mendemonstrasikan gambar-gambar tentang pencemaran lingkungan, jadi pelajaran hari ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, yang ketiga ada pencemaran tanah, dan yang keempat ada pencemaran suara. Pada pertemuan hari ini, kita fokus kepada 2, yaitu pencemaran air dan pencemaran udara. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, memahami penyebab dan dampak pencemaran air. Yang ketiga, memahami penyebab dan dampak pencemaran udara. Oke, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pencemaran lingkungan dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang pembelajaran hari ini dilaksanakan secara kelompok. Nah, nanti dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu terdiri dari 2 orang. Anak-anak, setelah kalian sudah berkelompok 2 orang, nah kelompok ini dinamakan kelompok asal. Kelompok apa anak-anak? Kelompok asal. Nah, kelompok asal yang terdiri dari Pita dan Ica, kemudian ada Pipit dan Isna. Ini namanya kelompok asal ya, teman-teman. Nah, kemudian di kelompok asal ini silakan kalian membagi tugas siapa yang memahami tentang pencemaran air dan siapa yang memahami tentang pencemaran udara. Oke? Sudah ditentukan, teman-teman? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah ditentukan, yang memahami pencemaran air boleh tunjuk tangan. Oke, Pita dan Isna. Sedangkan yang pencemaran udara boleh tunjuk tangan. Oke, Ica dan Pipit. Nah, masing-masing pemahaman yang sama boleh bergabung kembali menjadi satu kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, boleh bergabung untuk bertukar informasi dan berdiskusi tentang pencemaran yang ditugaskan masing-masing. Oke, boleh bergabung. Oke anak-anak, kalian sudah berkelompok sesuai dengan pemahaman tugas masing-masing.
di mana ada yang memahami tentang pencemaran air dan ada yang memahami tentang pencemaran udara. Nah, sekarang kelompok ini berbeda namanya. Kelompok ini namanya kelompok ahli. Kelompok apa anak-anak? Kelompok ahli. Iya, kelompok ahli ya. Ingat-ingat, kelompok ahli di sini kalian boleh berdiskusi, bertukar informasi tentang pencemaran air atau pencemaran udara. Nah, kalian boleh lihat di buku kalian masing-masing. Kalian boleh cari informasinya dan ibu beri waktu untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Bagaimana sudah ketemu materi tentang pencemaran air? Iya, di sini penyebab pencemaran air ada dua faktor, yaitu karena aktivitas alam seperti tsunami dan aktivitas manusia seperti membuang sampah rumah tangga dan industri ke sungai. Wah, bagus sekali diskusi kalian. Silakan lanjut diskusinya ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu berdiskusi kalian sudah habis. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, karena kalian udah selesai, hebat banget nih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kemudian setelah ini kalian akan balik ke kelompok asal. Yang tadi pertama kali ibu bilang dua kelompok. Kalian masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Oke, silakan balik ke kelompok asalnya. Baik, Bu. Oke, setelah kalian balik ke kelompok asal, sekarang ibu ada lembar kerja yang harus kalian isi. Nah, cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya, kan tadi sebelumnya kalian sudah memahami masing-masing tentang pencemaran air dan pencemaran udara. Nah, kalian bisa diskusi dengan kelompok asal kalian, dan kalian bisa mengisi di lembar jawaban ini, dan nanti dikumpulkan secara kelompok. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, ini silakan dikerjakan. Silakan kerjakan. Sebutkan penyebab pencemaran air dan pencemaran udara. Isna, tadi kamu sudah mendapatkan materi pencemaran air ya? Iya, Pit. Penyebab pencemaran air ada dua, yaitu aktivitas alam seperti tsunami dan aktivitas manusia seperti membuang sampah rumah tangga dan industri di laut atau sungai. Oke, penyebab pencemaran udara juga ada dua faktor, yaitu aktivitas dalam alam seperti kebakaran hutan alami dan aktivitas manusia seperti asap kendaraan dan asap pabrik. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait jawaban dari lembar kerja tersebut. Nah, ayo boleh perwakilan kelompok, siapa yang mau maju duluan? Kelompok siapa? Oke, boleh kelompok Ica dan Pita. Boleh maju dulu, Pak. Penyebab pencemaran udara. 1. Aktivitas alam seperti bencana alam, contohnya gunung meletus, kebakaran hutan. 2. Aktivitas manusia, pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan. Dampak pencemaran udara adalah gangguan kesehatan menyebabkan kematian pada tumbuhan, rusaknya lapisan ozon. Oke, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok Pita dan Ica. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari hasil diskusi kelompok Pita dan Ica? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu, Iya, silakan Pipit. gangguan kesehatan apa saja yang disebabkan oleh pencemaran udara? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, kelompok Ica dan Pita, apakah ada yang bisa berjawab? Bisa, Bu. Jadi gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran udara adalah batuk sampai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, betul sekali nih jawaban dari Ica. Jadi, pencemaran udara ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satunya yang sudah disebutkan Ica, yaitu batuk sampai bisa menjadi infeksi saluran pernapasan akut yang nantinya akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Dan kita harus mengurangi asap kendaraan bermotor. Salah satunya, kita bisa menggunakan kendaraan umum. Kalau pergi kemana-mana, kita menggunakan kendaraan umum, sehingga dapat mengurangi polusi udara. Dan pencemaran udara tidak ada lagi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok Pita dan Ica. Baik anak-anak, karena tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, sekarang waktunya kalian memberikan kesimpulan. Siapa dari kalian satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke Pita, silakan ke depan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pencemaran lingkungan, berubahnya kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.
Pencemaran air dan udara disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor aktivitas alam dan faktor aktivitas manusia. Kedua pencemaran ini bisa berdampak ke lingkungan dan gangguan kesehatan. Oke, bagus sekali kita kesimpulannya. Boleh duduk kembali? Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang dua pencemaran lagi, yaitu tentang pencemaran tanah dan pencemaran suara. Oke anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Nah, boleh dari kalian salah satu siswa untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga lingkungan, dan selalu lestarikan lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.